Salam buat semuanya, semoga kalian sehat-sehat selalu. Seperti biasanya, sambil memainkan gamenya, kalian juga bisa mendengarkan kisah Harvey episode 2440-2446. Selamat menikmati. Chapter 2440. Tak berselang lama, 8 orang memasuki ruangan dengan langkah yang cepat. Orang yang memimpin kelompok itu adalah Senior Miller sendiri. Apa yang terjadi di sini? Apa yang sedang kalian lakukan? Apakah kalian punya surat perintah? Beraninya kau menangkap orang-orang dan melihat kamera pengintai kami sesuka hati kalian? Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan itu? Sikap hormatnya sepenuhnya telah digantikan dengan kemarahan saat menunjuk ke arah Vivian Hall dan inspektur yang lain. Apakah kalian tidak punya otak? Apa kalian tidak menyadari tempat apa ini? Tanpa surat perintah dan izin dari kami, polisi tidak diperbolehkan untuk melakukan apapun di sini. Aku akan memberimu waktu 3 menit, segera, lepaskan mereka semua. Pergi dari sini setelah kalian sudah melepaskan mereka. Jika tidak, aku bisa memecat kalian semua hanya dengan satu panggilan telepon. Tentu saja, Senior Miller bukan hanya bos dari Script Murder, tetapi dia juga salah satu pemegang saham dari Film City. Saat itu dia lebih bertindak sebagai bos di tempat itu. Dia berani bertindak galak, bahkan di depan polisi, seolah-olah dia adalah pemegang otoritas tertinggi. Harvey York berjalan ke depan dengan tenang sebelum menamparkan wajah Senior Miller. Plak, Senior Miller tersandung setelah menerima tamparan dan hampir jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap serangan itu. Bekas telapak tangan merah cerah bisa terlihat di wajahnya. Dia langsung menutupi wajahnya dan meludahkan giginya yang rontok. Beraninya kamu memukulku, Bajin, serunya dengan marah. Apakah kamu tahu siapa yang baru saja kamu pukul? Teman-temannya juga terlihat marah. Mereka tidak punya pilihan selain menghormati orang yang berpengaruh seperti Nyonya Lee. Tapi pria di depan mereka terlihat sangat biasa. Beraninya dia bertindak seperti ini. Plak, kamu, tentu saja, tidak bisakah kamu menyadarinya? Plak, beraninya orang kecil sepertimu meminta surat perintah, sementara polisi sedang melakukan penyelidikan. Kamu pikir siapa dirimu? Plak, semua orang berada di bawah payung hukum, bagaimana kamu tidak mengerti itu? Plak, apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apa yang kamu suka, hanya karena kamu memiliki uang dan latar belakang? Apakah menurutmu hukum hanya untuk pertunjukan? Plak, kamu bahkan tidak memberiku pernyataan yang adil tentang Cynthia, tetapi kamu di sini malah pamer. Kamu pikir siapa dirimu? Sekarang Harvey mengerti dengan jelas mengapa Cynthia berakhir seperti ini. Itu karena orang di depannya telah mengalihkan semua kesalahannya pada Cynthia sebelumnya. Saat ini, Harvey tidak lagi menahan tamparannya. Kepala Senior Miller berputar kemana-mana tanpa jeda. Dia memukulku, Inspektur, di tengah hari, dia memukulku. Tangkap bajing ini sekarang juga. Senior Miller tidak pernah menyangka bahwa Harvey akan bertindak sekejam itu padanya. Dia tidak berani untuk melawan, jadi dia meminta Vivian dan inspektur yang lainnya untuk melakukan pekerjaan mereka. Cepat, lakukan sekarang, bukankah kamu seharusnya melindungi warga negara yang baik seperti kami? Vivian menatap Senior Miller dan berkata nada acuh tak acuh, bukankah kamu bilang kami tidak punya hak untuk melakukan apapun di sini tanpa surat perintah? Apa kamu sudah melupakannya? Itu adalah beberapa standar ganda, bukan? Chapter 3441, Senior Miller bergidik marah setelah mendengar perkataan Vivian. Tangannya gemetar tanpa henti saat dia menunjuk ke arahnya. Kamu, Harvey mengambil tisu lalu menyekat tangannya. Dia kemudian berkata dengan tenang kepada Senior Miller. Baiklah, cukup omong kosongnya, katakan padaku, bagaimana kamu akan memberi pernyataan yang adil tentang Cynthia? Kenapa aku harus melakukannya? Lolong Senior Miller seraya menutupi wajahnya. Dia yang sudah menembak Larissa Lee, dia harus membayar atas perbuatannya sendiri. Jadi kenapa jika Nyonya Lee memukulinya, dia melakukannya karena rasa sayang pada anaknya? Ini tidak ada hubungannya denganku, biarkan aku memberitahumu sesuatu, bajing. Kamu bukan satu-satunya orang yang mendapat dukungan dari kepolisian. Kalian semua akan mati jika aku menelepon ke sana. Meskipun Senior Miller ditampar berkali-kali di depan semua orang, tetapi dia masih bertindak egois. Dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika dia tidak mengembalikan martabatnya. Apakah begitu? Sangat mengesankan. Harvey menyilangkan kakinya ketika duduk di sofa. Kalau begitu, telepon siapa saja yang kau inginkan. Aku ingin melihat siapa yang membelamu di Floodwell. Aku akan memberimu waktu setengah jam. Senior Miller membeku mendengar kata-kata Harvey. Dia tidak menduga Harvey begitu mendominasi. Apapun resikonya, orang seperti dirinya memiliki reputasi yang harus dijunjung tinggi. Dia menggertakkan giginya lalu memutar sebuah nomor. 15 menit setelah panggilan telepon itu, suara sangar terdengar dari pintu masuk. Ini sedikit berlebihan, anak muda. Beraninya kamu pamer di wilayahku sendiri. Aku ingin melihat siapa yang melanggar aturan di Film City. Apakah kalian lupa apa yang pernah aku katakan? Tanpa surat perintah tidak seorang pun diizinkan untuk masuk ke sini. Selusin inspektur dengan tampang lurus terlihat mondar-mandir di dalam. Di tengah mereka, ada seorang pria parubaya yang lincah dengan rambut yang telah beruban. Dia mengenakan pakaian kasual, tapi sikapnya sebagai petinggi kantor polisi Floodwell masih bisa terlihat. Tentu saja dia adalah Logan Bowie, orang kedua di kantor polisi Floodwell. Beberapa waktu yang lalu, dia merenungkan tindakannya di rumah karena peringatan Harvey. Tapi dia muncul sekali lagi. Dia berjalan sambil menguliahi Vivian dan yang lainnya. Ekspresi mereka langsung memburuk.
Senior Miller sangat gembira melihat kedatangan Logan. Dia segera berlari ke arahnya dan membungkuk dengan hormat. Waktu yang tepat Direktur Bowie, bajingan ini benar-benar gila. Dia tidak hanya memanggil polisi ke sini untuk mengacau. Dia bahkan berani memukulku. Kamu harus menegakkan keadilan di sini. Senior Miller menunjuk ke arah Harvey dengan ekspresi angkuh di wajahnya. Orang-orang yang berada di sampingnya memelototi Harvey, seolah-olah mereka yakin Harvey pasti akan mati. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami hanya alat bagi Anda untuk pamer atau semacamnya? Logan menyalakan cerutu tipis dan panjang sambil melotot ke arah Harvey. Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Tiba-tiba, cerutu Logan jatuh ke lantai saat dia membuka mulutnya, wajahnya membekuk kaku, dia terlihat sangat ketakutan. Dia segera membanting lutunya ke tanah sebelum menggigil tak terkendali. Tuan, chapter 3442, Logan Bowie langsung berlutut dengan perasaan malu dan sangat cemas setelah sebelumnya dia bertingkah sangat tinggi dan begitu perkasa. Senior Miller dan orang lainnya benar-benar terkejut menyaksikan kejadian itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tokoh terkemuka seperti Logan akan berlutut setelah melihat Harvey, bahkan dia memanggilnya, Tuan. Harvey tetap acuh tak acuh, jika dia ingat dengan benar, dia sudah memberikan Logan peringatan. Hari ini, dia tidak hanya tidak belajar darinya, tetapi dia masih mengambil keuntungan dari orang-orang dan membela orang-orang yang bersalah. Logan tentu akan berhasil kembali jika itu bukan Harvey. Tanpa pikir panjang, Harvey menggerakkan jari telunjuknya ke arah Logan untuk menyuruhnya mendekat dengan ekspresi dingin. Kemari kepala Logan benar-benar mati rasa, tubuhnya gemetar tak terkendali. Setelah memikirkan kembali peringatan yang diberikan Harvey sebelumnya, dia merasakan dirinya hampir saja pingsan. Tapi apalagi yang bisa dia lakukan saat ini, dia segera merangkak ke arah Harvey dengan ekspresi manja di wajahnya. Sementara Senior Miller dan yang lainnya masih tidak percaya dengan kejadian di depan mata mereka. Logan menunjukkan senyum dengan hormat, maaf Tuan York. Ini semua kesalahanku, aku seharusnya tidak. Harvey langsung memotong Logan, berlututlah dengan punggung lurus. Logan sudah tahu apa yang akan terjadi saat ini pada dirinya, tapi dia masih menggertakkan giginya sebelum meluruskan tubuh dan kepalanya sambil menunjukkan senyum pada Harvey. Harvey tanpa basa-basi langsung menamparkan Logan di sisi kiri wajahnya. Plak, suara itu sangat mengejutkan semua orang. Tubuh Logan bergoyang dan bekas telapak tangan merah cerah muncul di wajahnya. Meski begitu, dia tidak marah karenanya, dia terus berlutut dengan ekspresi manja di wajahnya. Harvey menggerakkan jari telunjuknya lagi agar Logan mendekat, lalu berkata, "Sisi kanan." Logan dengan hati-hati memiringkan tubuhnya ke arah Harvey, memperlihatkan sisi kanan dari wajahnya. Harvey segera menamparkan Logan, menggunakan seluruh kekuatannya dengan punggung telapak tangannya. Plak, Logan terbanting ke lantai setelah terlempar beberapa meter jauhnya. Senior Miller dan yang lainnya membekuk kaku. Bagaimana ini mungkin? Mereka mengira bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terjadi, bahkan jika babi mulai terbang. Selain itu, Logan adalah sosok terkemuka yang memiliki kendali atas pemerintah dan dunia bawah. Posisi orang kedua di kantor polisi Floodwell terus berubah, tetapi Logan adalah orang yang paling lama duduk di kursi itu. Senior Miller dan yang lainnya tidak bisa membayangkan, dukungan mereka akan begitu pemalu di hadapan Harvey. Sudah cukup buruk jika dia berlutut, tetapi dia bahkan membungkuk untuk ditampar tanpa mengeluh. Saat ini, mereka bahkan tidak bisa membayangkan seberapa besar kekuatan Harvey. Bagaimana dia bisa membuat Logan begitu patuh pada Harvey? Vivian Hall dan inspektur lainnya menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak menduga bahwa wakil mereka akan diremehkan dengan cara seperti itu. Namun setelah memikirkan hubungan Harvey dan Ansel Torres, Vivian segera memahami situasinya. Mereka berdua adalah saudara angkat, jadi wajar jika Harvey menginjak-injak Logan. Harvey tidak membuang-buang waktu dan kembali memberi isyarat agar Logan mendekat lagi sebelum menamparnya. Plak, 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 wajah Logan semakin bengkak dan tubuhnya gemetar tak terkendali, darah mulai menetes dari sudut bibirnya. Bukankah kamu seharusnya mengkuliahiku tentang hukum? Apa konsekuensinya? Apa kamu sudah bisu sekarang? Chapter 3443, Tidak Tuan York, aku tidak akan berani. Aku hanya bercanda. Logan Bowie tertunduk sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetaran. Sungguh sebuah lelucon, menguliahi Harvey York di sana. Dia tidak punya hak, kamu tidak mau. Harvey menepuk wajah Logan dengan ringan. Jika tidak salah ingat, kamu juga mengatakan hal yang sama terakhir kalinya. Aku memberimu pelajaran sebelumnya, tapi, sekarang apa yang terjadi? Kamu masih mengambil keuntungan dari orang-orang. Sepertinya kamu membutuhkan pelajaran yang lain. Maafkan aku Tuan York, aku akan memberimu pernyataan yang adil sekarang. Bagaimana kamu akan memberikannya? Tanya Harvey. Ekspresi Logan berubah dengan panik, dia dengan rela segera memutar lengan kirinya, lengannya langsung dipatahkan sendiri diiringi dengan suara retakan yang keras. Setelah itu, dia kembali menatap Harvey dengan tatapan manja, keringat dingin terlihat menetes di wajahnya. Itu tidak cukup, jawab Harvey dengan tenang, tentu saja. Logan membungkuk dengan hormat, dia lalu menunjuk salah satu bawahannya. Kamu kemari, patahkan lenganku yang lainnya. Seorang inspektur berjalan dengan ragu-ragu, setelah melihat senyum tipis, dia segera mematahkan lengan Logan. Setelah itu, Logan kembali berlutut di depan Harvey.
Dia tidak akan berani untuk pergi jika pria di depannya belum memintanya. Tidak buruk, kamu jauh lebih tulus kali ini. Setelah mengatakan itu, Harvey segera menendang Logan ke lantai. Jika hal seperti ini terjadi lagi, bukan hanya lenganmu yang akan aku patahkan. Logan mengangguk tanpa henti sebelum berjalan terhuyung-huyung meninggalkan tempat itu. Dia memelototi Senior Miller dengan penuh dendam. Jika bukan karena panggilan teleponnya, Logan saat ini akan baik-baik saja. Senior Miller dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Setelah melihat Logan diperlakukan seperti itu, dia akhirnya tahu bahwa orang dengan latar belakang biasa tidak akan bisa membantunya. Tanpa pikir panjang, Senior Miller segera memanggil bosnya seraya menggertakkan giginya. Kurang lebih setengah jam kemudian, raungan mesin terdengar dari luar. Sejumlah Range Rover diparkir di luar, sekelompok orang berjas turun dari mobil dan segera mengepung seluruh tempat. Seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian tradisional berdiri di tengah mereka. Dia terlihat sangat tidak berbahaya, tetapi aura bos mafia yang tak terkatan bisa dirasakan datang darinya. Setelah melirik orang itu, Harvey tiba-tiba teringat akan sesuatu. Pria itu mungkin salah satu pemimpin dari geng 6, dia adalah pemimpin dari geng Capital, Ai Camino. Tapi dia pasti memiliki latar belakang yang baik didukung uang yang banyak. Dia juga didukung oleh tempat pelatihan seni bela diri suci, Istana Emas. Aman untuk mengatakan bahwa tujuan dari geng modal adalah untuk menghasilkan lebih banyak uang untuk mereka sendiri. Itulah sebabnya mengapa tidak seorang pun dari Floodwell yang berani melawannya. Bahkan orang-orang dari keluarga Bauer dan keluarga John harus memberikan penghormatan kepada mereka. Chapter 3444, Anda sudah datang Tuan Camino. Aku sebenarnya tidak ingin mengganggu waktu istirahatmu. Tapi bajingan ini telah menyebabkan masalah besar di wilayah kita. Senior Miller menunjukkan wajah tidak berdaya saat dia mengeluh pada Ai Camino. Dia bahkan mengatakan bahwa walaupun kamu ada di sini, kamu tidak punya hak untuk melawannya. Tentu saja, Senior Miller mencoba mengipasi api agar Ai Camino mau menyerang Harvey. Kamu bukanlah apa-apa baginya. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Ai sudah menamparnya hingga terjatuh, darah terlihat menetes dari sudut bibirnya. Plak, dia menggigil sesaat sebelum dia berbisik. Maaf Tuan Camino, aku tidak bermaksud untuk menyebabkan semua masalah ini. Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Senior Miller tidak tahu kenapa Ai menamparkan wajahnya. Yang bisa dia lakukan adalah merangkak dari tanah dan meminta maaf. Plak, Ai Camino mengirim Senior Miller terbang dengan satu tamparan lagi di wajahnya. Senior Miller merangkak dari tanah sambil menggertakkan giginya. Dia kemudian berlutut di depan Ai. Aku minta maaf, aku sangat menyesal. Aku salah, aku mengerti sekarang. Buk, dengan sekuat tenaga, Ai menendang Senior Miller kembali ke tanah. Dia kemudian melangkah lagi ke depan dan menendang Senior Miller sambil berkata, Aku tidak peduli jika kamu menyebabkan masalah atau memanfaatkan orang lain di wilayahku. Yang kau sesalkan, mengapa kamu bahkan tidak bisa menangani masalah kecil seperti ini? Kamu sudah membiarkan orang lain melakukan apapun yang mereka inginkan di sini. Selain itu kamu juga bahkan membiarkan polisi masuk. Orang yang kamu panggil juga begitu pemalu. Bagaimana aku menunjukkan wajahku di dunia bawah jika tersiar kabar tentang ini? Apakah kamu pikir aku tidak tahu malu atau semacamnya? Apakah menurutmu kita bisa membiarkan sekelompok orang tidak berguna masuk ke sini sesuka mereka? Dari kata-katanya, secara tidak langsung Ai telah menghina orang lain, dan tentu saja, sasarannya adalah Harvey dan Vivian Hall. Setelah mendengar ucapan Ai, Senior Miller kemudian menutupi wajahnya. Maaf Tuan Camino, aku berjanji, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Aku jamin itu. Ai kemudian tertawa dengan dingin. Dia segera berbalik ke arah Harvey setelah dia merasa telah menunjukkan kekuatannya. Sebenarnya dia bermaksud untuk menghancurkan Harvey secepatnya, tetapi setelah mendengar bahwa Logan berlutut di hadapannya, dia merasa bahwa pria di depannya memiliki otoritas dan latar belakang yang kuat. Tanpa berpikir dua kali, Ai segera menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, lalu dia menyipitkan matanya ke arah Harvey. Kau pasti sangat mengesankan karena berhasil melumpuhkan orang kedua di kantor polisi Floodwell anak muda. Apakah kamu berasal dari salah satu dari 5 keluarga tersembunyi, atau apakah kamu termasuk dari 10 keluarga teratas? Katakan siapa namamu, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Biarkan aku melihat apakah kamu memiliki hak untuk pamer di sini. Jangan khawatir, jawab Harvey, aku bukan berasal dari keluarga itu, aku hanya orang biasa. Tapi meski begitu, kamu harus memberiku pernyataan yang adil atas apa yang terjadi pada adik iparku, Cynthia Zimmer. Chapter 3445, beraninya kamu bicara seperti itu, dasar bajing. Senior Miller dan yang lainnya menatap Harvey dengan dingin ketika melihatnya bertingkah arogan di depan Ai Camino. Mereka siap memukul saat itu. Ai segera melambaikan tangannya untuk menenangkan orang-orang itu. Dia kemudian memerintahkan seseorang untuk membawa kursi untuknya sebelum dia duduk di depan Harvey dengan cerutu yang menyala di mulutnya. Setelah beberapa kepulan asap, Ai menunjukkan senyum hangat. Karena kamu menginginkan pernyataan, mengapa kamu tidak memberitahu apa yang kamu inginkan? Harvey melirik Ai dan menjawab dengan tenang, $50 juta sebagai biaya kehilangan mental. Aku ingin tahu mengapa ada peluru di senjata api penyangga itu. Aku ingin orang-orang yang terlihat dapat bekerja sama dengan pihak investigator dan ditangani sesuai hukum.
Aku ingin Nyonya Lee meminta maaf kepada Cynthia dan mematahkan tangannya sebagai bukti ketulusannya. Aku hanya akan membiarkanmu lolos begitu semuanya selesai. Setelah selesai berbicara, Harvey segera menyesap tehnya dengan tenang, seolah-olah tidak menyadari betapa mengejutkannya kata-katanya. Ai sama sekali tidak terganggu, dia lalu mengeluarkan beberapa embusan cerutu sebelum menunjukkan senyum samar. Ini adalah permintaan yang sulit anak muda, omong-omong, aku bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Sebaliknya, biarkan aku memberitahumu apa yang bisa aku berikan padamu. Cynthia terluat, tetapi itu hanya luka luar saja. Nyonya Lee memang memukulnya, tapi dia melakukannya karena rasa cintanya pada anaknya. Kenyataannya, Cynthia adalah orang yang telah menembak Larissa Lee, bahkan dia masih shock sampai saat ini. Dari sudut pandang ini, normal bagi Cynthia untuk dipukuli. Dia tidak sepenuhnya polos, tetapi dia hanya perlu memikul tanggung jawab, bukankah itu cukup bagus? Apakah pantas untukmu untuk membuat masalah besar di sini karena itu? Kamu masih muda, tidakkah menurutmu itu akan buruk bagi kita di masa depan jika kita saling bertentangan? Ai menunjukkan ekspresi senang di wajahnya, dari sikapnya, dia ingin berdamai saat berbicara dengan Harvey. Yang lebih penting lagi, dia masih belum mengetahui dengan jelas identitas dan latar belakang yang dimiliki Harvey. Dia tentu saja tidak ingin menyinggung seorang pria yang tampak seperti sosok yang terkemuka. Tentu saja, Ai memiliki kesombongan dan garis batas sendiri. Dia tampak begitu sopan di hadapan Harvey, tetapi dia tidak berniat untuk mundur jika minatnya terlibat. Auranya yang luar biasa bisa dirasakan oleh semua orang saat itu. Menilai dari hal tersebut, Ai jelas juga merupakan karakter yang cukup kuat. Harvey mengambil cangkirnya dan melirik tehnya. Jadi, bagaimana kamu akan memberiku pernyataan? Bagus, aku suka berbicara dengan orang-orang yang mudah mengerti seperti Anda. Ai tertawa terbahak-bahak lalu dengan tenang dia segera melemparkan cek di depan Harvey. $800.000, ambil itu untuk menangani semua masalahmu, biaya kehilangan mental Anda, kebenaran tentang senjata api itu dan permintaan Nyonya Lee ada di sini. Kamu akan berhenti mengungkit masalah ini lebih jauh lagi. Aku dan Nyonya Lee juga tidak akan meminta pertanggungjawaban atas masalah ini. Apa yang kamu katakan? Chapter 3446. Bagaimana jika aku menolak? Menolak? Ai Kamino mendengus dingin. Apakah kamu layak untuk melakukannya? Apakah kamu tidak menyadari tempat apa ini? Ini adalah wilayahku, Film City. Aliansi bisnis Fruitwell, Istana Emas dan Tuan Muda Bauer berada di belakangku. Meskipun kamu berasal dari salah satu dari 5 keluarga tersembunyi atau 10 keluarga teratas, kamu harus mempertimbangkan sebelum memutuskan untuk melawati setiap orang dari mereka untuk masalah sepele seperti ini. Lagi pula, cukup mudah untuk mengatasi masalah ini karena ini hanya antara kau dan aku. Tetapi jika kamu memutuskan untuk membiarkan polisi merusak bisnis di sini, aku sendiri tidak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi biasanya, kamu tidak akan menanggungnya sendiri. Jika kamu tidak berhati-hati, orang-orang di belakang kamu juga akan membayar harganya. Terkadang, lebih baik melupakan satu sama lain untuk masa depan yang lebih baik. Kamu adalah pemuda yang cerdas, kamu pasti tahu kapan harus berhenti bukan? Ai lalu menunjuk cek yang ada di tanah. Sekarang, ambil ceknya dan kamu akan mendapatkan laporanku. Bawa Cynthia keluar dari sini agar dia bisa dirawat. Aku bahkan dapat mengenalkan dokter jika kamu tidak tahu harus mencari siapa. Kami akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Apakah itu baik denganmu? Harvey tersenyum. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Jika itu terjadi padamu, apakah kamu akan menerima pernyataan seperti itu? Apakah itu sebanding? Ai menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Kamu dan aku berada di level yang sama sekali berbeda, kata Harvey. Aku bersikap baik padamu bukan karena aku takut tapi karena aku hanya memberimu kesempatan. Apakah kamu akan menghargainya atau tidak? Para wanita cantik yang mengikuti Ai memelototi Harvey dengan jijik. Orang udik ini membandingkan dirinya dengan Ai. Dia bahkan tidak layak, bahkan Senior Miller menunjukkan ekspresi lucu ketika dia menatap Harvey. Dia pikir dia itu siapa? Apakah dia memiliki keinginan untuk mati atau semacamnya? Bahkan Vivian Hall mengerutkan kening saat ini. Sebagai anggota kepolisian dia tahu betapa kuatnya geng Capital. Sangat jarang Ai bisa bertingkah seperti ini. Saat ini, bahkan Vivian memarahi Harvey. Tapi kemudian, Harvey tampak acuh tak acuh. Kata-kata Ai sama sekali tidak mengganggunya. Ai tertawa kecil, seolah Harvey takut padanya. Aku tahu itu sulit bagimu anak muda. Aku tahu kamu pria yang kuat. Itu sebabnya aku memberimu kesempatan. Itu sebabnya aku berbicara denganmu seperti ini. Kamu harus mengerti siapa yang kamu hadapi. Percayalah padaku, jika kamu mencoba melewati Nyonya Lee atau aku di Fruitwell, itu tidak akan sepadan dengan tujuan kamu. Ada beberapa orang yang bisa kamu lawan. Chapter 3447. Dengan tenang, Ai Kamino menghembuskan asap cerutunya hingga menyebar di depan Harvey. Dia lalu tersenyum dengan tipis. Secara alami, dia merasa cukup puas dengan kendalinya terhadap situasi di depannya. Ai percaya bahwa Harvey adalah seorang pria yang cakap, tetapi dia akan tetap berlutut di hadapannya dan mengambil cek tersebut. Harvey tidak merasa kesal setelah asap cerutu dihembuskan ke wajahnya. Tuan Kamino, aku sama sekali tidak senang dengan tawaranmu, kata Harvey sambil memegang cangkir tehnya. Aku harap kamu dapat melakukan apa yang aku minta. Tidak ada yang berhak untuk melakukan tawar-menawar denganku.
Kamu masih terlalu muda, tidak perlu keras kepala seperti ini, jawab Ai dengan nada dalam seraya tersenyum tipis. Kamu harus tahu bahwa hubungan yang harmonis akan membawa kekayaan. Rasa hormat berjalan dua arah, jika kamu menghormatiku, aku akan melakukan hal yang sama padamu kan? Harvey hanya tersenyum mendengar itu, sayang sekali, rasa hormatmu sama sekali tidak berarti bagiku. Itu tidak akan memberiku pernyataan yang adil. Aku sudah memberitahumu apa yang bisa aku tawarkan padamu, jawab Ai dengan santai sambil tersenyum. Jika kamu benar-benar tidak senang tawaran itu dan tidak dapat menerima ini, aku bisa merobek cekku dan kamu bisa memperkuangkannya sendiri. Aku ingin melihat seberapa mampu dirimu. Ai menunjukkan tatapan dingin. Menghancurkan Logan Bowie bukanlah apa-apa. Logan mungkin terlihat cukup kuat bagi orang biasa, tapi dia hanyalah pesuruh bagi tokoh-tokoh terkemuka. Harvey cukup mengesankan dengan mengurus Logan, tapi itu belum cukup untuk membuat Ai takut. Lagi pula dia adalah pemimpin geng ibu kota dengan dukungan dari Istana Emas. Menakjubkan, Harvey mengangguk lalu menginjak cek di tanah. Sejujurnya aku lebih suka dengan orang yang dominan sepertimu. Aku akan lebih senang menghancurkanmu dengan cara ini. Aku harap kamu bisa melanjutkan pertunjukan, akan terlalu membosankan jika kamu terlalu cepat berlutut di depanku. Harvey lalu berdiri sebelum mengangkat Cynthia Zimmer. Mari kita pergi, Vivian Hall segera mengikuti Harvey dan membawa para inspektur serta tersangka, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu tidak menghormatiku di sini anak muda, kamu punya jalan keluar. Tapi kamu sudah menggali lubang untuk dirimu sendiri. Ai menunjukkan ekspresi menghina, kamu baru saja memamerkan kekuatanmu. Kamu pikir kamu siapa? Ai dengan tenang melirik Senior Miller sebelum dia berseru dengan dingin. Hubungi Ansel Torres, aku ingin pernyataan untuk ini. Ai tidak percaya bahwa Harvey bisa menekan Ansel dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan pada Logan. Senior Miller segera menelpon, sesaat kemudian dia terhuyung ke belakang dengan tatapan ngeri setelah menutup panggilan teleponnya. Tuan Camino, mereka mengatakan bahwa mereka hanya menegakkan hukum, jika kamu punya masalah dengan itu, kamu harus mengeluh pada atasan. Mengenai pernyataanmu, tidak ada yang akan memberikan kepadamu. Ai dengan panik menggerakkan matanya, dia menyadari bahwa otoritas Harvey mungkin jauh di luar imajinasinya.